Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini di Masjid Sayyidah Fatimah Tanjung Johor, kita kembali lagi di program yang sama, yaitu Lensa Kolbu. Mudah-mudahan hati kita mendapati kesejukan melalui program JEK TV yang mudah-mudahan makin maju insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusriku bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahu maulana al-azim. Para pemirsa JEK TV dimanapun anda berada, dan para ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Sayyidah Fatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya selama kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hidup di atas dunia ini, kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti ada saatnya kita akan berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal untuk perjumpaan kita, sehingga perjumpaan itu membuahkan kebaikan, bahkan membuahkan surga, maka perlu amal soleh yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini haruslah Bapak Ibu kita persiapkan. Jauh-jauh hari sebelum datang kematian itu, kita persiapkan diri kita untuk mendapatkan keselamatan setelah kita mati nanti. Jangan sampai Allah berikan berbagai macam nikmat, Allah berikan kesempatan hidup, kita lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita terlena dengan kehidupan dunia. Na'udzubillah min dalik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan, kata Allah. Maka barang siapa yang ingin berjumpa denganku, kata Allah, berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan selamat, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah beramal soleh. Maka amal soleh adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ulama yang bernama As-Syekh Abdullah Al-Urduni, beliau mengatakan, al-isti'dad lil mauti salasah, persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian yaitu 3. Kata beliau, yang pertama al-mubadarah ila taubah. Persiapan yang kita bawa, yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian, yaitu yang pertama al-mubadarah ila taubah, bersegeralah bertaubat dengan taubat nasuha, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini kita lalai mungkin, yang selama ini kita lengah, yang selama ini kita tertipu daya, siang malam kerja mencari uang untuk dunia, siang malam bekerja meninggalkan perintah Allah, maka hendaklah segera bertaubat, hendaklah segera kembali kepada Allah. Apalagi kalau siang malam melakukan maksiat, siang malam melakukan dosa, na'udzubillah min dalik. Mubadarah ila taubah, kembalilah, segeralah kembali ke jalan Allah dengan taubatan nasuha. Seorang ulama pun mengatakan di dalam syairnya, As-Syekh Ahmad Ad-Darari
Beliau mengatakan wajaddidit taubata lil auzari la tai'asan an rahmatil ghaffari. Selalulah engkau wahai manusia untuk bertaubat kepada Allah. Hari ini berbuat dosa, bertaubat kepada Allah. Besok berbuat dosa, bertaubat lagi kepada Allah. Jaddidit taubah lil auzari. Perbaharuilah selalu taubat kepada Allah dari segala perbuatan dosa. La tai'asan an rahmatil ghaffari. Jangan kalian putus asa, jangan kalian merasa kecewa betapa besarnya, betapa luasnya rahmat Allah yang maha pengampun. Allah maha pengampun. Maka ampunan yang luas itu kita gunakan untuk selalu meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sama-sama ibu-ibu dan para jamaah pemirsa JEK TV, kita beristighfar kepada Allah. Mau tidak? Sama-sama semuanya dari hati yang paling dalam kita meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu sebagai Tuhan segala manusia. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, aku meminta keampunan kepadamu dari segala dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Saya mau tanya, kira-kira ibu-ibu di sini ada tak yang tak punya dosa? Ada tak yang tak punya dosa? Semua punya dosa ya, Bu? Punya ya? Banyak apa sedikit? Bisa sebutkan 5 saja. 5 saja dosa ibu. Ya, Bu? Mau tak? Itu rahasia Pak Ustadz. Rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bisa menyimpan rahasia itu sebelum nanti dibukakan oleh Allah, sekaranglah waktunya kita untuk menghapuskan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kita. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Al-mubadarah ila taubah. Bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah. Yang selama ini tidak sholat, malah sholat kita, ya. Taubat, Yang selama ini mungkin berbuat maksiat, mungkin di antara kita yang lalai, taubat. Yang selama ini sering makan yang haram, berhenti makan yang haram. Yang selama ini ada yang mengerjakan dosa besar seperti berzina, wal'iyadzubillah, taubat dari berzina, tinggalkan. Sebelum datang kematian, penyesalan yang akan kita dapati nanti. Yang selama ini mungkin suka berjudi, apalagi judi-judi sekarang, ya, judi online, main slot. Ternyata saya perhatikan ini sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat menyedihkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di akhir zaman ini yang suka main judi online itu bukan cowok bukan laki-laki saja, bahkan banyak juga perempuan. Betul? Banyak juga ibu-ibu yang suka main slot. Na'udzubillah min dzalik. Ada tak seperti itu? Ibu-ibu suka main slot judi online. Ada kan? Mana orangnya? Na'udzubillah. Tobat Pak, Bu. Tobat, jangan sampai berjudi dalam bentuk apapun.
Karena inilah jelas-jelas adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal khamru wal maisru wal azlam rijsun min amali syaitan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-azlam, undi-undian, khamar, innamal khamru wal maisir, judi, rijsun min amali syaitan, itu adalah kerjaannya setan. Kalau mau bersama setan silahkan. Tak apalah Pak Ustaz, kita kan tak sekubur. Kan bukan urusan Pak Ustaz, ya, urusan saya lah, pribadi saya. Masuk neraka saya lah, saya tak apa-apa lah masuk neraka Pak Ustaz, ya, pula nganggu Ustaz tak. Ini jawaban orang bodoh. Ini jawaban orang yang tidak tahu betapa besarnya azam Allah. Ini jawaban orang yang jahil dari keadaan dan siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita menganggap sepele nerakanya Allah. Nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tempat penyiksaan sepedih-pedihnya yang telah disiapkan oleh Allah bagi hambanya yang suka melanggar, bahkan hambanya yang kafir. Panasnya api neraka 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Api, kata ulama, ya, berkatalah Sayyidil Habib Umar bin Muhammad, api terbagi 3. Yang pertama narud dunia, api dunia, api kompor, ya, api mancis, api korek, itu api dunia. Panas beda tuh, panas. Yang kedua narud akhirah, api akhirat, yaitu api neraka. Panas tidak? Panas tidak api neraka? 70 kali lipat dari api dunia. Ibu-ibu kan sering masak tuh. Kira-kira sanggup tak megang api kompornya? Kalau sanggup melewati panasnya api kompor, api dunia, ya, baru bisa melewati panasnya api neraka. Agak 5 menit nyalakan kompor, taruh tangan 5 menit, sanggup tidak? Sanggup tidak? Kalau sanggup silahkan, nanti lulus baru masuk kepada api akhirat. 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Ya, panasnya api dunia saja kita tidak sanggup, tidak mampu, apalagi panasnya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Api dunia panas, api neraka apalagi lebih panas. Dua api itu bisa kita lalui, kata guru kami Habib Umar. Dua api itu bisa kita lewati dengan api yang ketiga. Apa api yang ketiga? Narul mahabbah, yaitu api cinta. Api cinta bisa mengalahkan api dunia, bahkan mengalahkan panasnya api neraka. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita bermain api, tapi api mahabbah billah, api mahabbah bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan patuh, dengan ngikut, dengan manut, dan dengan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau Bu, saya ajak solawat? Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak berselawat, ini salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama yang mengatakan kemuliaan salawat, bahwa dengan berselawat semua amal kita belum tentu diterima oleh Allah, tapi salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah salawat. Kata para ulama, adimis salata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hadman bi ghairi taraddudi. Maka segeralah kalian, dawamkanlah oleh kalian berselawat kepada Nabi, perbanyaklah selawat kepada Nabi, karena selawat pasti diterima oleh Allah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Sedangkan amalan kita yang lain masih 50-50, artinya masih tergantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bainal qabul wa raddiha, bisa jadi amalan kita yang lain diterima Allah, atau bisa jadi ditolak oleh Allah. Seperti sholat. Sholat itu kita kerjakan belum tentu diterima Allah, bisa jadi diterima oleh Allah. Diterima Allah kalau sholatnya sesuai dengan syarat rukunnya. Tidak diterima Allah kalau sholatnya salah, ya, dari syarat dan rukun. Begitu juga sedekah. Berarti sedekah itu kalau nak diterima Allah harus ikhlas murni karena Allah. Kalau minta lihan orang, minta puji orang, nah itu tidak akan diterima oleh Allah. Apalagi nyebut-nyebut, ya, nyebut-nyebut. Ini aku sedekah di sana, ya, 5 juta aku sedekah di masjid itu sekian juta. Ya, senangnya nanti aku nyebut-nyebut pakai mikrofon di masjid. Kemudian dicek lagi, ada nama aku tak di papan tu? Ya, kemarin aku lah sudah sedekah dan sudah berwakaf berinfak, tapi ngapa tak ditulis nama aku? Nah, ya, ini juga menghilangkan keikhlasan. Berarti belum tahu bainal qabul wa raddiha, apakah diterima Allah atau ditolak oleh Allah. Illa salata 'alan nabi, kecuali solawat kepada Nabi. Kalau solawat kepada Nabi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan solawat ini tidak perlu ijazah, kata ulama. As-salatu ala Nabi la yahtaju ila ijazah. Kalau mau berselawat, berselawat saja. Ijazahnya sifatnya ammah, bersifat umum. Silahkan diamalkan selawat apapun tanpa perlu kepada ijazah. As-salatu syekhun liman la syekha lahu. Berselawat kepada Nabi guru bagi orang yang tidak punya guru. Artinya boleh diamalkan kapan saja, dimanapun saja. Mudah-mudahan ibu-ibu mau berselawat kepada Nabi. Ya Bu? Kalau tidak sanggup sehari 100 kali berselawat, kita bikin 200 kali dalam sehari semalam berselawat. Tak sanggup 200 kali, kita bikin 300 kali sehari semalam. Tak sanggup juga bikin 400 kali sehari semalam selawat kepada Nabi. Tak sanggup juga 500. Ya Bu? Ya. Berselawatlah kepada Nabi. Man shalla alayya, kata Rasul SAW, wahidah sallallahu alaihi biha asra. Siapa yang selawat kepadaku 1 kali, balasannya 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi ahli solawat. Saya yakin ibu-ibu nih, ya, kalau bersolawat barokah hidupnya, barokah umurnya. Kita tahu amalan kita tahu bisa mengukur solat kita tahu bisa mengukur sedekah kita. Apakah itu nanti pasti terima Allah? Belum tahu. Jadi salah satu penolong kita supaya bisa selamat melewati neraka Allah, perbanyak solawat. Ya Bu? Apalagi ibu-ibu, kalau ingin barokah,
banyak waktu kosong. Selawat boleh di mana saja, boleh kapan saja. Bahkan selawat kata ulama boleh, ya, tidak keikhlasan boleh. Berselawat tanpa ada keikhlasan boleh. Kau ni selawat terus di depan orang ramai, minta tengok orang, minta puji orang, riak kau ni, tak apa-apa, masih dibolehkan, tetap diterima oleh Allah. Walaupun riak, walaupun sum'ah, walaupun ujub, salawat kepada Nabi bagaimanapun keadaannya tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Takriman lin Nabi SAW, karena Allah mengagungkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Salawat itu di luar solat hukumnya sunnah, di dalam solat hukumnya wajib. Di luar solat hukumnya sunnah. Seperti, ya, sedang azan, mau azan salawat dulu. Seperti bersalaman, salawat dulu. Boleh kapanpun bersalawat, ya Bu. Bahkan ibu-ibu waktunya banyak kosong, di rumah sambil masak bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Bu ya. Sambil nyuci, sambil nyapu boleh. Bahkan sambil masak boleh, ya Bu. Saya yakin ibu-ibu kalau masaknya sambil salawat, misalnya hari ini, ya, masak rendang ayam, lah sambil selawat, woi, luar biasa, barokah rendang ayamnya, pasti enak rendang ayamnya, saya yakin. Tapi besoknya lagi ibu masak tak pakai selawat, misalnya masak pare, besok ibu masak pare tak pakai selawat, dah enak. Mana yang enak? Yang pakai selawat tadi rendang ayam, pare yang tak pakai selawat, mana yang enak? Pahit pare dia. Itulah berkah selawat. Percaya tidak? Kalau percaya boleh tes nanti, ya. Lah, luar biasa. Maka untuk itu perbanyak amal soleh, berselawat kepada Nabi, sambil bersalaman, sambil di atas motor, sambil di atas kendaraan, di rumah dan sebagainya. Jadi marilah kita bersegera bertaubat kepada Allah. Yang kedua kata ulama, bil fi'lil a'malis sholihah. Cara mempersiapkan kematian. Cara yang kedua, beliau mengajarkan kepada kita bahwa mengerjakan amal-amal soleh, mengerjakan amal-amal kebaikan. Apa yang kita sanggup sekarang kerjakan. Kebaikan-kebaikan walaupun kecil menurut kita, kalau kita bisa kerjakan, ya, karena itulah bekal yang akan kita bawa nanti setelah mati. Hal ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu, kata Nabi, orang yang cerdas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mandana nafsah, orang yang bisa muhasabah dan bisa mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal sebanyak-banyaknya untuk bekal sesudah mati. Beramal soleh sebagai bekal sesudah mati. Jadi kita kalau nak mati itu yang kita bawa bukan harta, bukan kendaraan, bukan bola, rumah, apalagi keluarga, betul? Kalau kita mau pergi musafir, katakanlah mau berangkat ke Jakarta, tentu kita bawa bekalnya, bawa baju, ya Bu ya, bawa uang, bawa makanan, ya tak? Betul? Apalagi ibu-ibu nih, bawa make up, ya, ya. Itu bekalnya kalau kita mau musafir ke Jakarta. Kalau kita mau musafir ke akhirat, apakah perlu bawa baju? Apakah bawa duit banyak-banyak? Isi ATM, isi banknya, ya, rekeningnya, mobile bankingnya, ya betul. Untuk apa? Untuk belanja nanti di akhirat? Manalah. Untuk apa? Untuk nyogok nanti malaikat, ya. Kalau tidak bisa masuk surga, aku sogok baik. Bisa? Tidak bisa. Jangankan bawa baju, ya, bawa baju apa baik, bawa singlet saja
yang koyak tidak bisa kita bawa. Yang kita bawa cuma kain kafan 3 lembar atau 5 lembar. Betul? Jadi bekal kita menghadap Allah yaitu amal soleh. Itu orang pintar, orang yang mau ya menyiapkan amalnya untuk bekal sudah matinya. Wal ajizu, sedangkan orang bodoh menurut versi Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang bodoh nih yaitu manittaba hawa wa tamanna 'ala Allah, orang yang ingin selamat tapi dia melakukan dosa dan menurutkan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Dia tahu berjudi itu berdosa tapi masih saja lakukannya. Ini bodoh ini namanya. Dia tahu berzina itu dosa, masuk neraka, berjudi, meninggalkan sembahyang, berdosa, masuk neraka, tapi masih juga lakukannya. Bodoh dan namanya itu. Bodoh, dan sudah tahu ini bahaya tapi masih dilakukannya. Ini kata Rasul bodoh. Jadi versi Rasul pintar dan bodoh itu bukan yang sekolah tinggi, banyak titelnya, ya tinggi pendidikannya bukan, tapi yang bisa mengendalikan nafsu, berbekal untuk akhirat dan memperturutkan hawa nafsu. Ini orang yang bodoh menurut Rasulullah SAW. Yang ketiga, persiapan untuk kematian bitarkil a'malil qabihah, meninggalkan segala perbuatan dosa, meninggalkan segala kemaksiatan. Satu, bersegeralah bertobat kepada Allah. Cara kedua, kerjakan amal soleh. Cara ketiga, tinggalkan segala perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi ahli surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah untuk sesi pertama daripada program Lensa Kolbu JEK TV ini. Nanti kita akan kembali ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil maladil adha yaumiddin. Nama saya Ibu Amira. Kami dari Majelis Taklim Sayyidina Fatimah. Baik Pak Ustadz, di sini saya akan menanyakan tentang masalah kredit. Kredit barang seperti rumah, mobil, motor, emas, perak, dan lainnya. Apa hukumnya Pak Ustadz? Dan kredit bagaimanakah yang sah, yang benar dalam Islam? Hanya itu Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dari Masjid Taklim Sayyidina Fatimah. Saya ingin bertanya Ustadz tentang pinjam meminjam uang. Sekarang kan zamannya pinjam meminjam online dan juga di bank, itu apakah diperbolehkan dalam agama Islam atau tidak? Terus kalau diperbolehkan itu pinjam meminjam yang bagaimana? Terima kasih, cukup Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa JEK TV Lensa Kolbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, bahwa bagaimana Ustadz hukum kredit di dalam Islam. Di dalam Islam dibolehkan jual beli. Allah menghalalkan jual beli, namun Allah mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun dalam jual beli ini ada berbagai macam jenisnya. Adapun kredit itu jual beli juga namanya qirat.
atau jual beli secara kredit. Hal ini boleh saja dilakukan oleh para ulama asal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diajarkan oleh ulama fikih kita dalam masalah muamalah. Namun apabila menyalahi daripada syarat dan tata cara tersebut yang mengandung unsur riba, maka ini yang diharamkan, ini yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal ini harus jelas dulu akadnya, ya Pak, ya Bu, harus jelas akadnya, kemudian taradhi sambil saling ridho, saling rela satu sama lain, dan tidak ada yang dirugikan dari kedua orang yang mengadakan akad tersebut. Kalau ada saling merugikan, ada yang rugi atau saling merugikan, atau tidak ada keridhoan dan tidak jelas, maka ini tentu nanti akan berpotensi menimbulkan yang namanya riba. Maka hendaknya kita jauhi, ya Bu. Jadi di dalam hidup ini, ya, semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita jauhi yang namanya riba. Riba itu artinya ziyadah, berlebih, ya. Misalnya berkredit sesuatu, ya, yang lebih dari yang semestinya, ini riba. Namun kalau kita saling ridho, kemudian kemudahan bagi kita dan sesuai akadnya, maka dibolehkan. Yang tidak boleh itu kalau saling merugikan atau salah satu ada yang rugi dan tidak jelas akadnya. Kadang kita kredit kendaraan, ya, kredit rumah dan sebagainya. Kalau kita sesama ridho, taradhi, sama rela, kemudian kita tahu akadnya jelas, perundingannya, maka ini dibolehkan. Tapi kalau tidak jelas, tahu-tahu nikin, tahu-tahu tangan, tak apa-apa, ya, ini yang bahaya. Ini akan ada pihak yang dirugikan. Jadi harus jelas dulu. Saya ni Pak Ustaz, kalau nak beli kontan, rasanya jauh panggang dari api, tak kapan-kapan, ya. Jadi saya beli kredit, boleh saja, asal sesuai dengan tata cara yang dibolehkan oleh ulama fikih kita. Paham Bu? Ya Bu ya, mudah-mudahan. Namun kalau dapat dihindarkan, ya. Nah, saya sudah Pak Ustaz berdoa dengan Allah agar dimudahkan dalam pelunasan, ya Bu ya. Nah, itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pelunasan. Di antara cara untuk mudah melunasi hutang ada amalannya. Mau tidak saya kasih amalan? Amalannya, ketika itu pernah seorang sahabat mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masalah pelunasan hutangnya. Ya, kata Nabi, kalau kau nak mudah melunasi hutang, perbanyak saja sholawat, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan, ya, sholawat dan berkah sholawat, insyaallah Allah berikan jalan mudah dalam pelunasan hutang. Ya Bu, banyak sholawat. Tapi selawatnya banyak, tak main-main, sampai 15.000 sampai 20.000 kali selawat, ya, sampai berbuih mulut berselawat untuk melunasi hutang. Ya Bu, mudah-mudahan Allah tolong kita dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukum pinjol Ustaz, pinjaman online? Dalam fikih muamalah kita, ya, masalah pinjam meminjam itu sudah diatur juga dalam masalah fikih. Namun yang dibolehkan termasuk jual beli juga, pinjam uang dengan uang atau emas dengan emas, ini tidak boleh. Ini diharamkan. Minjam duit dibayar duit, minjam emas dibayar emas, ini tidak dibenarkan, ya. Az-zahab bil-zahab atau fiddah bil-fiddah, yang boleh itu
ya, di membeli atau kredit barang dibayar uang, atau minjam sesuatu barang kemudian baru dibayar dengan uang. Tapi kalau uang dengan uang, nah itu tidak boleh. Bayar uang dengan uang atau beli duit dengan duit, ya, itu tidak dibolehkan dalam agama. Saya lah sudah, Pak Ustadz minjam terus, pinjol, nah itulah risikonya, dikejar-kejar terus, ditelepon-telepon terus, ya, karena situ ada unsur riba. Kalau dapat dihindarkan, kita hindarkan. Karena jelas sesuatu yang dilarang oleh Allah ada konsekuensinya. Jelas sesuatu yang dilarang oleh Allah ada sebab akibatnya yang tentunya akan merugikan diri kita sendiri, apalagi nanti urusan di akhirat, urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hindarkanlah daripada perbuatan-perbuatan seperti hal itu, jauhkanlah diri kita, termasuk dari pinjaman online, ya, dan sebagainya, yang mana mudah-mudahan hidup kita barokah. Barokah itu sesuatu yang sedikit tapi cukup, nah itu barokah. Tidak barokah sesuatu yang banyak tapi tidak cukup. Hati-hati. Kadang kita banyak punya harta, banyak punya uang, tapi tidak cukup-cukup. Banyak punya kendaraan, banyak punya rumah, banyak punya istri, tapi tidak cukup-cukup. Ya, yang nama barokah itu satu istri saja cukuplah, ya Bu. Ya, dikit saja uangnya, tapi cukup. Ya, pas-pasan yang enak tuh. Pas nak pergi haji ada duitnya, pas nak beli rumah ada uangnya. Ya dah Bu. Nah, itu barokah itu. Ya, insyaallah taala. Mudah-mudahan penuh dengan kebarokahan. Amin ya rabbal alamin. Namun untuk hal-hal dan masalah muamalah ini, itu banyak kajian para ulama tentunya, dan banyak pendapat para ulama. Untuk kita mendalaminya, belajarlah bab muamalah, jual beli dan sebagainya, dan perdalam ilmu tentang muamalah. Mudah-mudahan mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin.